marketing. Iya, marketing itu lebih ke bagaimana secara praktikal, secara metodologis gitu ya, bisa dapat customer. Nah, branding itu your brand is your core. Nggak pernah ganti. Ini ada satu kata brand. Brand and branding itu relatable. Nah, sementara marketing evolves and changes along the way gitu ya, all the times. Terus branding makes marketing work, marketing makes branding work. Jadi sebenarnya kedua itu relatable. Kenapa sih kok dibeda-bedain? Ada orang branding lebih memilih bahwa yang penting tuh kalau misalnya suatu produk, suatu jasa atau suatu apapun lah, orang, semuanya bisa di branding sebenarnya. Kegiatan pun bisa di branding. Itu harus tahu dulu purpose-nya di awal apa. Makanya kayak mungkin yang beberapa yang Apple produk ini cuman masalah dia bilang bisa ngomong cuman speed atau function atau features gitu ya. Ini bisa seberapa cepat atau bisa nampung seberapa megabyte atau apa gitu. Enggak, dia mau bahwa orang yang pakai produk Apple atau tahu produk Apple itu orang yang punya mimpi, dan bisa merubah dunia gitu dengan inovasi. Merubah dunia dengan inovasi, tentunya dia bilang kalau mereka masih hidup, mereka pakai komputer Mac, kata gitu, komputer Apple. Nah, itu adalah branding gitu. Nah, marketingnya ya dari ide yang tadi itu lo bikin itu bisa jadi divisi, bisa jadi print ads, bisa jadi poster, sekarang bisa jadi sosial media atau digital marketing dan lain-lain. Oke. Terus nama lagi dia. Next. Nah, tadi gue bilang sebenarnya ada dua, ada brand, ada branding. Jadi brand itu people's that feelings about you and your business. Ini kata Marty Neumeyer. Marty Neumeyer itu ada salah seorang pakar brand. Dia dari ini ditulis di salah satu bukunya, judulnya Zeg. Jadi dia ada nulis beberapa buku, ada Zeg, ada Brand Gap, dan beberapa lagi, which is beliau ini cukup tersohor lah di dunia branding gitu ya. Sementara branding itu adalah the continual process of influencing and controlling those feelings. Jadi secara historis, secara sejarah, brand itu awalnya adalah cukup sebagai kayak cap gitu ya. Jadi sejarah itu ada di satu peternakan sapi, orang tuh ngecap sapinya untuk marks of an authority gitu. Jadi untuk penanda bahwa ini punya gue loh, ownership gitu ya. Dulu seperti itu. Tapi seiring jalan waktu kan banyak juga yang punya sapi gitu ya, banyak juga yang punya peternakan. Dan seiring waktu kayak misalnya kayak kita bikin coffee shop misalnya Starbucks. Mungkin lu cuma ada Starbucks tapi lama-lama ada kopi kenangan, ada segala macam lah bentuk kopi. Akhirnya kan banyak kan. Akhirnya kalau brand itu kita anggap cuman sekedar logo atau nama, pada kenyataannya di perkembangan zaman tidak cukup cuman itu. Jadi yes, kalau kita mau bilang itu brand itu sebagai logo atau nama pun yes, oke. Tapi pada kenyataannya kalau misalnya kalian itu perusahaannya, logo dan nama itu tidak cukup untuk mewakili bahwa perusahaan kalian ini punya satu value yang lebih gitu. Punya satu value yang lebih. Artinya lo harus membentuk tuh yang kayak tadi si Steve Jobs bilang, gue mau nih Apple ini oke, logonya Apple gitu ya. Oke, namanya Apple, logonya Apple, namanya Apple, dan jual komputer. Oke. Tapi bedanya dengan produk Microsoft apa gitu. Bedanya dengan produk Dell dan lain-lain apa gitu. Dibentuklah suatu konsep itu yang tadi Steve Jobs bilang bahwa gue mau nih, dia kan brand tagline-nya think different gitu ya. Gue mau nih orang-orang yang melihat produk Apple ini, dia bisa bermimpi dan berinovasi untuk menciptakan sesuatu yang lebih bermakna
pernah buat dunia gitu. Karena ya balik lagi dengan segala fitur dan capacity produknya memang mumpuni untuk melakukan itu ya. Cuman akhirnya jualannya nggak, komputer gue nih, gue punya komputer yang lebih canggih loh, screen-nya lebih canggih, kapasitasnya lebih canggih, ini lebih cepat dan lain-lain, enggak. Tapi deeper, lebih profound gitu, secara konsep dan secara secara identity yang dikasih tahu ke orang-orang. Gitu. Nah, branding itu adalah segala macam proses tadi itulah yang mendukung si brand ini. Gitu. Nah, ini jadi a winning brand is like an iceberg. Jadi tadi yang kayak gue bilang, misalnya lo mau nganggap bahwa brand dari company itu ya cuma logo dan namanya aja, atau kayak jualannya apa sih, atau service yang dikasih apa sih, it's fine kalau lo mau kasih itu. Tapi pada kenyataannya adalah yang di bawahnya itu tuh, yang di bawah laut itu, kalau lo nggak maintain, itu akan berpengaruh sekali ke produk lo, atau ke jasa lo, atau ke apapun lah itu yang lo sedang kelola gitu ya. Jadi yang nggak kelihatan itu, yang kelihatan itu adalah logo, ada brand identity, terus ada content and ads, sama ada website. Yes, itu yang kelihatan, ke audience lo, atau ke calon pembeli lo, ke calon customer lo gitu. Tapi yang nggak kelihatan itu adalah ada positioning, ada business model, ada customer journey, ada tasks and priorities, ada messaging, core values, target audience, marketing strategy, sama brand path and architecture gitu ya. Nanti coba dari beberapa linggo ini akan gue kasih juga contohnya, karena memang masing-masing ini tadi balik lagi, ini kan kita nanti gue sih maunya ini praktikal ya, jadi karena kita sendiri lebih mungkin usahanya itu UMKM, jadi mungkin nggak semua tahapan itu harus dilakukan gitu. Karena sekali lagi balik branding and marketing ini adalah big investment untuk sebuah company gede pun. Kalau misalnya ada krisis moneter atau kayak pandemi sekarang, kalau misalnya ada sesuatu yang harus di efisiensi budget ya istilahnya, bukan pemotongan ini ya, tapi efisiensi budget, itu pasti yang kena imbasnya pasti pertama kali budget marketing gitu. Jadi this is a big investment untuk sebuah company yang besar pun. Jadi nanti untuk ilmu praktikalnya setelah slide belakang ini akan coba gue share apa sih yang mungkin bisa dilakukan oleh sebuah perusahaan yang skala lebih kecil. Aduh, kenapa suka nggak bisa ya kalau digeser? Nah, terus ini tadi your brand. Jadi yang what you think, I need a website gitu. Sebenarnya harusnya lo nggak mikir gitu, bukan website-nya gitu. Website itu cuma tools gitu. Tapi harusnya yang lo pikirkan adalah you need a sales funnel. Gitu. Terus branding is all about how you look visually gitu ya. Sebenarnya nggak itu. Yang harus lo pikirkan adalah it's all about how you look, talk, and feel gitu ya. Terus you need thousands of customers. Sebenarnya nggak gitu. You need a few customers, turn loyalists. Poin ini mungkin gue bisa kasih contoh. Dulu waktu pas gue di Pakubono, jadi gue pernah kerja di salah satu developer apartemen Pakubono namanya. Dulu di situ pas gue awal masuk kerja gitu ya. Gue sangat cupu dan sangat naif gitu ya. Jadi pas kita mau launching satu project baru, gue bilang tuh ke GM marketing, kita harusnya nggak cuma punya billboard di lokasi project kita aja. Kenapa sih kita nggak bikin billboard juga di sekitar misalnya di Sudirman lah atau di mana gitu ya? Kenapa sih nggak gitu? Dia bilang kita tuh lebih baik memaintain apa yang udah ada, dan dari yang udah ada itu dia akan menceritakan kebaikan, kelebihan, atau apalah semua pengalaman yang dia pernah dapat dari si apartemen Pakubono ini ke orang lain. Itu jauh lebih powerful dibanding kita hit secara sporadis gitu ya ke semua tempat, which is chances are itu akan lebih mahal, lebih banyak biayanya, dan
efektivitasnya belum tentu dapat gitu. Gue bilang oh iya juga ya. Terus iya makanya kita cukup kalau misalnya pun kita memasang billboard mungkin ya daerah Kebayoran Baru aja. Kalau Pakubono itu kan dekat Gandaria City situ. Jadi ya lebih daerah Pakubono sini aja kayak mungkin Kebayoran Baru terus Kebayoran Lama dekat yang dekat sini aja. Kenapa? Karena kita udah tahu apa ya istilahnya pasarnya dan customer-nya itu adanya di sini. Jadi kita fokus ke tempat itu dan nanti kalau misalnya pun mereka punya pengalaman yang bagus dan mereka bercerita. Begitupun kayak salah satunya pas pertama kali Pakubono bikin iklan di Kompas pertama kali itu iklan Kompasnya di satu hari Kompas ya ada tiga halaman full dia bikin 3 halaman full dan itu cuma tulisan doang di tengah kayak gue lupa siapa cuman tagline terakhirnya May you live happily ever after lah gitu kayak gue lupa ada 3 halaman putih doang kosong full page Kompas waktu itu 3 halaman. Nah waktu itu bahkan advertising agency bilang ini lebih baik dari 3 ini dipecah aja Bu gitu. Kemudian CEO gue cewek kan Bu Anissa namanya dipecah aja Bu ke 3 hari atau ke 3 minggu gitu nanti kan exposure-nya lebih banyak dia bilang gitu kan exposure lebih banyak karena kan ini Kompas dan 3 hari berarti kan yang baca lebih banyak gitu. Secara logika kan benar tapi katanya Bu Anissa nggak gitu nggak apa-apa tetap kita satu hari 3 halaman full page. Kenapa? Dengan begitu orang yang lihat ini akan bercerita dengan orang yang miss the chance to see this ads kata dia. Dan itu lebih powerful. Dan itu memang sebenarnya secara apa ya istilahnya? Secara praktikal sebenarnya pada kenyataan adalah mungkin secara budget kita nggak cukup gitu untuk bikin iklan yang terus-menerus dan full page di Kompas gitu ya. Kayak 3 hari berturut-turut atau seminggu turut-turut atau kayak tadi yang kayak kata GM gue bilang mungkin kita bisa aja gitu pasang di tempat lain kayak di Sudirman lah atau di Tamrin lah atau apa gitu. Tapi kan baiknya secara budget kan mungkin jadinya lebih mahal kan. Sebenarnya gitu sebenarnya alasan utamanya itu. Tapi bukan itu sebenarnya permasalahan adalah efektivitasnya itu juga tidak jadi buang-buang duit jadi nggak efisien gitu. Jadi balik lagi tadi yang ke poin 3 ini jadi bukan you need thousands of customers tapi lo cukup punya customer yang dikit tapi loyalist gitu. Nah terus ini yang keempat branding is the solution to a bad business itu salah. Jadi yang sebenarnya adalah branding is an amplifier for a good business. Ini adalah yang pertama kali gue masih ingat di hari pertama gue kuliah waktu gue kuliah di San Francisco. Inilah yang diceritain sama dosen gue. Jadi good marketing cannot help bad product. Jadi kalau misalnya produk lo jelek, lo mau apain juga tetap jelek, nggak akan laku. Jadi forget it, jangan bermimpi gitu. Kenapa? Jadi istilahnya ada di bahasa Inggris ada istilahnya you cannot put lipstick on a pig, ada ceritanya gitu kan. Nah jadi balik lagi tetap lo harus punya produk yang bagus dulu nih di awal nih. Either itu diri lo, misalnya lo mau branding diri lo, atau membranding jualan lo, atau membranding jasa lo, pastikan dulu barang yang lo punya ini bagus nih. Dan kenapa di sini kata-kata branding is an amplifier for a good business. Waktu itu dosen gue tuh kasih contoh bahwa dulu mungkin kita di sini juga ngerasainnya, dulu kamera digital tuh mahal banget kan. Kayak dulu gue belajar kamera analog, pas masih di LFM pun belajar kamera analog. Dan pas keluar kamera DSLR digital, harganya itu mahal banget. Dan kalau dulu pakai kamera analog itu challenge-nya adalah beli filmnya mahal dan nyetaknya, karena kamera digital itu adalah kameranya sendiri mahal gitu. Nah, tapi apa yang terjadi dengan marketing and branding, si kamera digital itu jadi common kan, akhirnya banyak orang yang mau beli dan akhirnya encourage orang untuk produksi lebih gitu. Akhirnya produksi lebih, akhirnya
ada brand baru pun yang keluar gitu, ada perusahaan yang baru pun yang keluar untuk memproduksi kamera digital itu, dan kamera digital itu jadi lebih affordable, ya nggak sih? Atau contohnya kayak iPhone lah. iPhone sampai sekarang pun masih mahal ya. Cuman kan dulu kan mahal banget gitu ya, dan yang punya terbatas. Tapi apa yang terjadi ketika si Apple ini memarketingkan si iPhone itu dan membrandingkan si iPhone itu dengan sukses, dan semua orang ingin punya HP yang touchscreen yang tadinya cuma pakai BlackBerry atau dulu kan ada yang Palm ya, atau apa sih yang ada stylusnya itu. Artinya apa? Ketika itu jadi barang itu jadi populer, akhirnya kan harga iPhone pun jadi menurun gitu, karena lebih apa namanya, karena demand lebih tinggi kan, jadi lebih murah dibanding dulu pertama kali keluar. Dan juga akhirnya mengencourage perusahaan lain untuk bikin barang yang sejenis, dan akhirnya ya handphone kayak iPhone itu yang touchscreen itu ya jadi sebenarnya jauh lebih murah dari yang pertama kali keluar gitu. Nah jadi good branding is an amplifier for a good business gitu. Terus itu yang berikutnya, yang kelima, you need to be on every marketing platform. Itu juga salah, mungkin mirip kayak yang tadi aku ceritain. Yang ketiga, you need to be where your customers are. Jadi lo harus tahu nih customer lo itu yang strategis dan yang paling apa istilahnya ya, yang paling efektif itu di mana sih sebenarnya. Which is di poin kelima ini terjawab banget dan terbantu banget dengan adanya digital marketing. Jadi kalau misalnya lo pasang sosial media ads, sudah itu di Instagram atau di Google Ads atau apapun, lo kan bisa setting tuh location-nya di mana, siapa, umurnya apa, referensinya, mereka kesukaannya apa. Ini sangat terbantu sekali di pas kita udah masuk ke digital marketing gitu ya. Terus branding is a one time thing. Yang benar itu adalah branding is an ongoing thing. You live it every day. Jadi kayak tadi gue bilang, lo harus tahu banget nih di core-nya ini produk lo tuh sebenarnya apa sih yang mau lo kasih ke calon customer. Terus udah di sini aja ya. Oke. Wait a minute. Kayaknya nggak gini deh. Ya. Enggak kan? Halo. Tadi patah-patah kan, sekarang udah oke lagi. Iya. Nah, sekarang kita masuk ini dan gue kalau dulu gue semua putus kan suaranya. Gue lebih ini tadi kayak bikin logonya lain sampai dan along the way itu putus-putus suaranya kan. Hilang dia sekarang. Mungkin koneksinya BPJS. Ya udah, sekarang lanjut. Siapa yang mau ngelanjutin? Dina? Lu di-mute, Din. Ayo, dari yang tadi. Ayo, lanjut. Kasih tahu, udah. Ditunggu. Udah belum? Enggak. Nggak ngerti gue. Makanya mau nanya. Ih, makan Mami Monster.
Ini Kemana Fatan? kayaknya putus deh koneksinya. Oh, IndiHome ya? Dia tuh pakai tethering, dia kan lagi di luar. Nah, nih, nongol Sorry. lagi. Ya ampun, mati ya? Ayo mati Iya. Bang. Innalillahi. Gue sampai 2 bungkus nih Mame. Sorry, gue lagi di Starbucks soalnya mistake ya. Tadi gue terakhir sampai mana ya? Anyway, Ulang Bang, ulang. ulang ya. Bentar ya. Pulang dari awal Bang. Lalu, sebelumnya kita itu dulu deh. Biasanya kan kemarin tuh paling cuman sharing itu materinya cuman kayak 15 menit atau 20 menit itu. Ini Watan butuh kira-kira berapa menit lagi nih? Kayaknya masih panjang ya. Ini kayak kuliah 2 SKS nih. Deket sih, cepet. Enggak, I'm gonna make this real quick. Iya, soalnya kayaknya yang mau nanya ada lumayan nih. Udah ada beberapa pertanyaan. Oke, ini kayaknya ada beberapa yang bisa gue skip sih. Ini sebenarnya Baru 6 sih. tadi 6 slide pertama, kurang lebih 6 slide pertama tuh lebih ke yang holistiknya, yang ini sebenarnya lebih ke practical, jadi harus lebih cepat ini. Oke. Kita lanjutin aja ya. Sip. Gue sampai salah nulis WhatsApp tadi ke grup klien gue. Oke, jadi gini. Nakal ya Bang Datan. Iya. Kok tiba-tiba mati ya, gue juga bingung. Oke, ini. Jadi ini tadi gue cerita, gue selalu menganalogikan, gue kalau bikin brand itu kayak bikin ke anak gitu, kayak gue punya anak nih dari lahir, dari bayi. Gue cari anak namanya siapa, dan kayak gue cari lah kayak pendidikannya seperti apa nanti, sekolah di mana, terus belajar apa aja, terus sukanya apa aja gitu lah ya. Gue tuh selalu menganalogikan kayak building a brand itu kayak gitu sebenarnya. Jadi lo sense of ownership itu seperti itu, segitunya gitu, kayak bener-bener kayak lo punya anak gitu. Nah, cuman gue balik lagi baca kemarin, dan ini ada satu analogi yang cukup menarik juga sebenarnya. Build your brand the same way you build your house gitu ya. Jadi karena kita arsitek di sini mungkin lebih relate gitu ya. Jadi your house itu jadi kayak site and preparation itu groundwork. Terus kalau brand strategy itu kayak lo laying the foundation, terus marketing strategy itu kayak MEP, strategi dan lain-lain, terus interior dan eksterior itu ke kreatifnya, gitu ya. Ini lebih singkat, lebih cepat. Terus yaitu site and preparation itu kalau misalnya di project rumah itu ada inspection, site clearing, excavation, groundwork di brand itu adalah lo do the research gitu ya, lo find a market familiarity-nya seperti apa, terus market fit-nya, product market fit-nya seperti apa, terus business model-nya seperti apa. Terus untuk foundation, kalau di rumah ya roofing, slabbing, casting, waterproofing gitu ya. Nah untuk di brand itu, brand strateginya itu ya lo tadi cari mission and vision-nya seperti apa, positioning-nya seperti apa, customer personas, messaging, sama brand path gitu ya. Terus step ketiga tuh MEP, ya plumbing, roofing plan, drainage, MEP services. Nah di brand itu ini kita bikin marketing strategi. Artinya creative strategi seperti apa, sales funnels-nya seperti apa, content strateginya seperti apa, website strateginya seperti apa, briefs-nya seperti apa, gitu ya. Terus kalau rumah di interior exterior, furniture and fixtures, terus painting, landscape, window, gitu ya. Nah di brand itu muncullah creative site-nya, ada logo, sama brand identity, terus build the website, Instagram page, packaging design, sama bikin advertising, gitu ya. Nah ini yang kayak kemarin sempat gue ceritain, ini perlu dilakukan baik dari perusahaan gede maupun perusahaan yang skala kecil. Find your positioning in the market. Jadi brand positioning. Biasanya gitu kayak bikin kuadran XYZ gini, dan ini kayak variabel ekonomi, family, luxury, sport ini bisa lo tentuin sendiri sesuai dengan produk, jasa, atau apapun yang mau lo kerjain gitu ya. Nah, dengan di sini ini contohnya mobil gitu ya. Mobil, kalau misalnya kita lihat dari posisi seperti ini kan,
area yang cukup minim pemainnya. Sebenarnya kan ada di sport and economy gitu ya. Lebih ekonomis dan atau lebih sportif gitu. Area di sini kan masih kosong. Atau yang mainnya di area yang sangat family dan sangat luxury gitu. Pemainnya nggak banyak gitu. Artinya kalau misalnya lo punya ide, gue pengen bikin perusahaan mobil, bikinlah either yang sangat ekonomis dan sangat sporty atau sangat family friendly dan sangat luxury gitu. Karena pemainnya yang sedikit. Nah ini cukup ini juga tools yang menurut gue semua perusahaan baik kecil maupun besar harus ngerti. Ada nih istilahnya namanya Maslow Hierarchy of Needs Pyramid. Nah ini kita lihat di sini, ini sebenarnya lebih ke ilmu sosiologi ya, jadi kelas ekonomi lah gitu ya. Artinya semakin ke atas itu orang yang affluent, orang yang super rich itu juga lebih sedikit dibanding kelas ekonomi yang paling bawah gitu ya. Dan kelas ekonomi yang paling bawah ini mereka butuhnya cuma physiological needs gitu ya, food, water, warmth, rest gitu ya. Makin ke atas, makin ke yang lebih self actualization. Sebenarnya di sini apa yang bisa dipelajari adalah ini baik lagi, ini penting untuk semua company baik kecil atau besar, lo mesti ngerti basic ini. Artinya adalah misalnya lo lihat di sini secara kasat mata, secara logis adalah gue jualan aja buat barang yang murah gitu, yang murah karena secara pasar ini paling gede nih, di bawah kan yang butuh physiological needs gitu. Secara analogi kan gitu kan. Tapi secara kenyataan, secara realistis nggak gitu. Artinya apa? Barang itu ditentukan murah mahalnya, kasarnya murah mahalnya barang itu bukan dari value-nya, bukan dari value harganya, tapi dari value apakah barang ini lo butuhkan apa enggak. Artinya begini. Artinya contohnya gue ambil contoh satu, misalnya kursi buat main game, kursi gaming gitu ya. Kursi gaming itu mahal banget gitu, mahal banget. Dan mungkin untuk orang-orang yang nggak suka game, ngapain gue beli kursi gaming mahal-mahal gitu ya. Tapi once untuk orang yang mungkin anak-anak zaman sekarang kan kita coba dengar kayak dia bisa make money dari main game gitu ya, bisa earn some money dari main game. Mungkin kursi gaming yang comfortable sama apa namanya proper itu penting banget, perlu banget. Dan mereka meskipun secara ekonomi, secara kemampuan gitu ya, earnings atau income-nya belum mencukupi atau pas-pasan, he or she will find a way to afford that thing gitu. Either dia mungkin nanti makannya cuma makan mie goreng atau kayak nabung atau apa, but eventually they will afford that gitu. Nah, menjual barang itu bukan artinya lebih murah itu akan lebih laku dibanding lebih mahal, enggak. Contohnya balik lagi, gue mau ceritain soal Pakubono gitu ya. Gue pernah nanya nih, Pakubono itu kan apartemen paling murah pada saat itu ya, tahun 2017 gue terakhir kerja di sana itu 7M atau 8M. Dan itu nggak murah, nggak murah. Terus gue bilang, Bu Anissa, kenapa sih kita nggak bikin apartemen yang lebih murah aja, lebih murah dan bisa banyak orang beli. Gue bilang gitu kan ke CEO gue. Terus dia bilang, gini Fatan, jual apartemen yang lebih murah sama jual apartemen yang mahal, capeknya sama. Dia yang pertama gitu, capeknya sama. Dan jual apartemen yang murah itu, oke lah, kita jual misalnya berapa? 300 juta, 400 juta gitu. 300 juta, 400 juta, sampai lo dapat sales making yang 7M itu, artinya lo harus jual berapa banyak kuantitinya. Artinya kan harus jual mungkin 10 atau 20 kali lebih lipat kan. Artinya apa? Bener kan? Lebih capek kan? Lebih capek akhirnya. Dan dengan effort yang lebih itu, kerjanya pun juga jadi lebih banyak. Artinya lo mesti bikin unit apartemen yang lebih banyak, atau sekali lebih banyak gitu kan. Artinya apa? Balik ke waktu kan. Di sini kan kalau bisnis kan paling mahal waktu ya. Artinya kan waktu yang di apa sih yang mesti dibutuhkan itu juga lebih banyak. Gitu. Nah, dari segi kalau Pakubono itu kan justru banyak bank yang mau masuk gitu ya, untuk bikin KPA. Secara bank pun mereka bilang, gue lebih baik ke Pakubono.
gue cuman closing satu orang yang bikin KPA 7M udah selesai. Gue kalau misalnya pergi ke apartemen misalnya apa, ini Sudirman Park gitu ya, Sudirman Park itu harganya biasanya 500 juta atau berapa, atau taruhlah 1M gitu ya, 1M. Gue harus nyari 7 orang nih buat closingan yang sama, yang dengan angka 7M. Gitu. Jadi ini balik lagi nih, gue juga ini saran praktikal dari gue. Kalau kalian mau bikin satu produk atau udah punya produk, menurut gue harga itu bukan berarti lo apa sih namanya, bukan berarti lebih murah itu akan jadi lebih banyak dimakan orang dan lebih laku. Yes, mungkin lebih laku, lebih cepat, tapi baik lagi bukan berarti lebih profitable, Tapi memang PR-nya adalah ketika kalian mau bikin sesuatu yang lebih premium atau lebih luxury, itu di belakangnya itu tadi balik lagi. Makanya kenapa branding dan itu lebih harus disiapkan. Kerja di belakangnya itu PR di belakangnya lebih banyak. Artinya lu harus make sure bahwa balik lagi nih, barang yang lu jual tuh mesti beneran bagus gitu. Artinya kayak Pakubono nih. Pakubono jual barang 7M gitu. Gue tuh sampai pergi ke Citatah untuk memastikan bahwa marmer yang dikirim itu marmer yang paling bagus. Nggak mau kita memesan banyak, tapi kita ongkong kaki aja tuh di proyek. Yang penting datang dari supplier. Nggak bisa gitu tuh. Nggak bisa gitu. Kita harus benar-benar datang ke Citatahnya, mastiin bahwa ini marmer yang datangnya benar-benar marmer bagus, gitu. Marmer yang urat marmernya itu nyambung satu sama lain dan jadi kelihatan natural, itu kelihatan. Gitu. Nah, PR di belakangnya itu lebih banyak, artinya ada apa sih namanya? Ada PR yang harus lo benar-benar kerjain di belakang, gitu kurang lebih. Nah, ini juga yang tadi sales funnel gitu ya, sales funnel ini juga yang harus ini basic yang harus dipegang untuk baik itu perusahaan besar atau perusahaan kecil. Ini nyambung ke customer journey, misalnya customer journey ya. Orang tuh kalau mau beli itu kan pertama awareness dulu gitu, tahu dulu nih barangnya apa sih, atau kayak tahu dulu ada misalnya Augie atau Laluna tuh oh jualan baju tuh, oh jualan speaker Al-Qur'an tuh gitu. Harus ada awareness-nya dulu, baru nanti masuk ke interest, consideration, intent, evaluation sampai purchase gitu. Sebenarnya kalau mau disimplify ini cukup 4 sih sebenarnya. AIDA, gue selalu bilang AIDA, awareness, interest, desire, sama action gitu ya. Action tuh purchase, beli lah ya. Nah, pasti ini juga secara ini kan ini kelihatannya kayak funnel gitu ya. Pasti yang untuk tahapan awareness nih orangnya lebih banyak dibanding yang udah masuk tahapan beli gitu ya. Artinya orang yang nanya-nanya doang atau lihat doang pasti lebih banyak kan dibanding orang yang beli gitu kan. Orang yang nanya doang atau bagaimana lo memastikan bahwa di setiap bagian ini itu ada, ini kan customer journey orang ya, dari baru lihat doang sampai beli itu kan artinya akan ada proses tuh ya. Nah, dari setiap proses ini kalian teman-teman harus memastikan tuh bahwa ada touch point, istilah touch point, ada sesuatu yang bisa apa namanya, memegang orang-orang atau customer atau calon pembeli lo untuk sampai ke sini gitu. Artinya awareness nih mungkin ya itu sosial media atau apa, misalnya lo mau taruh iklan di koran lah atau apa untuk awareness gitu ya. Ini pasti lo lakukan sampai ke interest consideration, intent. Ini menurut gua yang tengah ini itu bisa kalau sekarang di digital marketing nih ya, bisa lo setup di istilahnya di mailing list gitu, di email marketing. Kadang-kadang kan kalau misalnya kayak kita nih, kayak misalnya gue buka Tokopedia, gue mau beli gitu ya, terus gue beli udah masukin udah gue masukin cart, tapi gue nggak jadi bayar atau gue have a second thought gitu, gue nggak jadi beli kayaknya nggak perlu atau masih mahal gitu kan. Nah kadang-kadang kan tuh dapat lagi tuh kayak notification atau emailnya atau apapun datang ke ini kita kan, beli dong gitu, jadi beli dong, ini ada kelupaan nih di cart lo gitu. Nah di tahapan ini sebenarnya secara digital ini bisa dilakukan gitu. Artinya lo tetap touch point lo ke customer tuh dijaga sampai akhirnya dia closing, sampai beli atau apapun lah itu ya. Nah ini secara pembagian kerja, kalau misalnya new customer sampai tahapan ini tuh masih yang megang marketing gitu. Artinya peran marketing tuh memegang peranan yang sangat kuat untuk memastikan orang turun sampai masuk ke area ini gitu.
Nah, dari area intent sampai purchase ini adalah tugasnya sales yang goreng untuk memastikan dia untuk beli gitu. Kayak misalnya kalau misalnya di sales apartemen gitu ya, mungkin dari awareness-nya mungkin billboard atau apapun gitu ya. Sampai tahap sini dia udah bolak-balik nih ke marketing gallery-nya nih, mau beli tapi nggak jadi beli mikir lagi di sana bisa lebih murah gitu ya. Ini tahapan marketing, tapi ketika sales itu udah ketemu nih, udah 3 kali 4 kali datang nih, harusnya bisa closing. Nah, itulah tugas sales untuk closingin gitu. Nah, untuk old customer ya tahapan awal ini, karena ini old customer ya, artinya dia udah pernah punya pengalaman beli produk itu atau jasa itu. Artinya tugas marketing itu sebenarnya lebih ke awareness and interest doang gitu. Tapi udah masuk ke sini itu udah pasti harus salesnya yang dia punya database-nya lah, udah punya apa sih yang megang lah, siapa yang langsung follow up kalau misalnya dia balik lagi datang lagi nih mau beli gitu, langsung disikat, langsung digoreng gitu ya. Jadi untuk all customer dari dari 1/3 ini tugasnya sales. Udah sih gitu kira-kira. Mungkin untuk next-nya pertanyaan aja kali ya kalau misalnya ada yang mau tanyain buat teman-teman. Thank you sudah mendengarkan. Mudah-mudahan nggak bingung. Kalau bingung silahkan bertanya. Oke, thank you Farhan. Wah, sangat. Masih bingung ya. Yang lain gimana pada bingung? Ini udah ada beberapa yang nanya, mungkin kalau dengan contoh kasus jadi lebih lebih itu kali ya, lebih kebayang gitu. Ini nih pertanyaan pertama. Ini pertama di skip aja deh. Bang Dad, branding gue di Tinder gimana ya? Dari Adina. Apa? Branding gue di Tinder gimana ya? Di skip aja deh. Oke. Branding di Tinder. Oh, di skip? Boleh. Bercanda. Gimana ya? Orang Bang Fa tadi serius, Etan. Nyambung nggak sih? Ini aja deh, ini yang kedua ya. Yang kedua nih nyambung sama yang ketiga. Gimana menentukan brand kalau bisnisnya berawal dari produk? Misalnya gue udah ketahuan nih pengen jual sandwich. Menentukan brandnya gimana atau brandingnya gimana? Nah ini nyambung ke yang ketiga pertanyaannya. Di fase mana dalam bisnis yang paling krusial udah harus nerapin branding? Karena buat UMKM biasanya utamanya di awal make money dulu gitu. Itu nyambung nggak? Bentar, gue nyari kucing. Sebentar, gue nyari kucing mobil gue dulu. Yes, ketemu yes. Iya. Gue langsung panik. Gimana, sorry, pertanyaan apa? Ya, dari tadi kan ada 2 chat. pertanyaan yang menurut gue nyambungnya di chat juga ada tuh. Gimana menentukan brand kalau bisnisnya berawal dari produk gitu. Misalnya kita udah tahu produknya nih, kita pengen jualan nih, itu menentukan brandingnya gimana. Terus sebenarnya dalam bisnis UMKM itu di fase mana sih kita udah harus nerapin branding gitu. Soalnya ini chat gue hilang, tadi gue keluar soalnya jadi. Mau gue share aja nih, Tan? Boleh di-share deh. Oke, tunggu. Copy paste aja di chat lagi. Gue karena keluar tadi kayaknya yang tadi gue sempat lihat sih, cuman hilang yang awal-awal itu. Copy paste aja ya di chat ya. Ya, beli. Tunggu. Gimana menentukan brand kalau bisnis berawal dari produk? Misalnya pokok jualan sandwich. Iya nih, salah. Menentukan brandingnya gimana? Oke. Jadi gini, sebenarnya balik lagi tadi gue bilang semua bisa dibikin brandnya dan bisa dibikin brandingnya. Jadi either lo mau produk, jasa, mau bahkan diri lo sendiri, atau kayak misalnya kayak sekarang nih kayak personal branding itu kan penting banget ya. Jadi kayak politikus yang mau bikin branding itu seperti apa sih, kayak siapa tuh nama anaknya itu, kayak misalnya yang terkenal untuk mendorong UMKM itu kan udah punyanya si Sandiaga Uno gitu ya. Nah, politikus muda yang baru masuk ke politik tuh mau membranding dirinya seperti itu gitu. Jadi nggak masalah. Jadi apapun yaitu either itu produk, barang, jasa atau personal atau diri.
itu bisa dibikin brandnya dan brandingnya. Artinya apa? Misalnya contoh, gue bikinin brand buat usaha nyokap mertua gue gitu ya. Ini Ibu Budi. Kenapa ini Ibu Budi? Ya namanya Ibu Budi gitu. Ini Ibu Budi, dan kebetulan ya lucu aja kalau dibikin ini Ibu Budi. Jadi kayak otentik banget gitu Indonesia gitu kan. Tadinya mau dibikin apalah kayak sosok Inggris gitulah atau apalah, tapi ya kayak nggak nyambung aja, jualannya makanan jajanan pasar, nasi bakar, terus ya ada juga sih kayak lasanya gitu, tapi kebanyakan makan Indonesia. Jadi kalau nama ini Ibu Budi lucu juga kali ya. Ya udah, bikinlah nama ini Ibu Budi. Dan brandingnya seperti apa sih? Simpelnya gue bikin logo cuma hitam putih. Kenapa? Karena gue tahu ini kan perusahaan rumahan gitu ya, perusahaan rumahan dan baru. Artinya gue nggak mau nih nanti ke depannya gue jadi ribet atau jadi mahal untuk production, mau bikin box, mau bikin apalah yang mesti print. Artinya kan gue dengan bikin semua color palette hitam putih, gue nanti akan cetak hitam putih, lebih murah dong. Nah itu adalah salah satu sebenarnya konsep dan consideration yang bisa lo ambil untuk membranding barang lo gitu. Jadi apapun barangnya bisa lo konsepkan. Artinya ke depannya itu lo maunya seperti apa gitu. Bisa berangkat dari barangnya itu sendiri, atau ya kayak tadi bisa aja consideration itu adalah soal biaya, bisa. Artinya gue mau semua barang gue nanti pakai barang recycle, ya it's good gitu. Artinya gue mau karena barang ini bisa marginnya bisa digedein dikit, tapi dengan value bahwa gue ini kayak sendoknya aja sendok kayu gitu, nggak pakai sendok plastik. Semua packagingnya juga nggak pakai plastik dan lain-lain gitu. Ini lebih lebih environmentally friendly dan sehat. Jadi sehatnya bukan cuma dari bahan makanannya aja, tapi juga dari semua packagingnya. Itu bisa lo tentuin di awal, dan itu adalah part of the branding. Jadi kan packaging dan lain-lain seperti itu gitu. Bisa jadi nggak masalah mau jualan sandwich atau apa, bisa lo iniin. Jadi kayak misalnya gue tuh lupa deh, gue suka kepikiran ada satu nama makanan yang lucu gitu, terus gue bilang kok nggak ada yang bikin namanya itu gitu. Cuman nanti deh gue kelamaan nanti mikir, lupa gue. Pokoknya tadi itu ya, pokoknya dalam produk itu ketika dulu bilang tadi apa yang kita pengenin ke depannya gitu, itu juga termasuk branding gitu. Iya benar. Ya kayak tadi kayak contohnya balik lagi ke Apple lah ya, si Steve Jobs ini kan dia jualan dia udah tahu jualannya komputer gitu. Sementara komputer kan ada pemainnya nih, si Microsoft yang udah duluan gitu, udah bikin dengan semua. Ya balik lagi, dia kalau misalnya kita mainnya fitur atau teknologi, mereka pun bisa melakukan hal yang sama gitu, bisa juga bikin yang lebih. Ini bikin sekarang gigabyte dulu nggak gigabyte ya, megabyte gitu, megabyte sekian, bisa juga dikejar gitu. Tapi artinya apa sih yang bisa membedakan dan nggak bisa dilakukan mereka gitu. Itulah yang akhirnya dia come up dengan idea bahwa komputer kita ini dengan segala fitur teknologi yang bagus, canggih dan mumpuni ini semua bisa merubah bisa mewujudkan mimpi lo. Berarti kalau mimpi lo bikin sesuatu yang kayak mau jadi pemusik, mau jadi bikin film, lo bisa lakukan di Mac lo itu. Which is memang akhirnya ya itu balik lagi, kayak iMovie itu jauh lebih practical dan powerful dibanding Windows Movie Maker gitu. Atau kayak banyak kenyataan pada sekarang kan banyak pemusik-musik independen yang bisa melahirkan lagu-lagu musik karya dari GarageBand doang gitu, dan langsung bisa masukin ke iTunes dan lain-lain, semua dari Spotify dan lain-lain gitu. Akhirnya memang benar, akhirnya secara produk pun dia memfasilitasi itu gitu. Jadi nggak cuma nge-bluffing doang, ini think different, tapi nggak secara teknologi dan secara fitur pun dia mempersiapkan gitu. Artinya gimana sih mewujudkan mimpi lo ya tadi kayak gitu. Mungkin pemusik butuh Apple karena ada GarageBand, dia bisa bikin musik langsung dari GarageBand, dan dia ada channel langsung untuk mempublish lagunya itu di iTunes dan lain-lain. Artinya benar, inovasi dan mewujudkan mimpi itu beneran bisa jadi dari produk Apple-nya yang lo punya. Jadi
Ya gitulah, artinya ke depan tuh lo mau bikin seperti apa, itulah yang akan menentukan branding lo gitu atau brand. Itu namanya apa ya? Terus kalau misalnya ke depannya kita blank gitu gimana? Misalnya ke depannya gue nggak tahu juga sih mau ngapain, pokoknya gue pengen tajir dulu, itu gimana? itu bisa jadi sih kayak misalnya gini, kayak itu tadi kebalik ada beberapa, gue nggak menyebutkan nama lah ya, ada beberapa nama yang beredar sekarang ya politikus muda lah ya, pengen dibikinin lah personal brandingnya gitu. Gue mau nih muncul ke permukaan sebagai calon presiden atau apapun lah gitu ya, di pemilu berikutnya, dan dibikinin dong brandingnya apa gitu. Artinya apa? Itu mereka ngeblank tuh, nggak tahu gimana dulu gitu. Ngeblank atau kayak mau niru aja, kayak ya itu tadi balik kayak Sandiaga Uno deh. Sandiaga Uno kan termasuk yang anak muda dan dia UMKM banget gitu. Artinya kan apa? Artinya kalau lo cuma mau ngikutin gitu, artinya kan lo harus tahu dong apa sih namanya value atau apa sih istilahnya dari diri lo tuh yang bisa lo jual tuh sebenarnya apa sih, balik lagi ke situ sih. Jadi kayak kalau misalnya lo nggak tahu apa-apa ya balik lagi kayak tadi gue bilang, kalau misalnya dari diri lo sendiri atau dari produk lo atau dari jasa lo memang busuk gitu, emang jelek gitu ya, forget it gitu. Lo emang mau lo marketingin, mau branding apapun lo nggak bisa. Artinya lo benerin dulu ininya gitu, benerin dulu barangnya, benerin dulu produknya atau jasanya, baru lo pikirin konsep branding marketingnya seperti apa gitu. Jadi kalau misalnya bermimpi kayak misalnya sorry nih ya, misalnya kayak jualan tai bisa laku gitu ya, forget it, lo nggak mungkin gitu, emang tai itu nggak mungkin bisa dijual gitu. Jadi ya, janganlah bermimpi untuk bisa memarketingkan atau membrandingkan produk tai gitu, atau mungkin aja bisa gitu, misalnya produk tai nih kita mau jual nih, gue mau kaya dari sampah misalnya gitu ya, bisa gitu. Artinya lo mungkin yang lo jual bukan sampahnya, tapi gimana pengolahan pembudayaan sampah biar jadi sumber energi, atau si tai tadi jadi energi atau apa namanya sumber terbarukan gitu kan gitu. Nah, ketika lo ambil angle yang baru gitu, artinya produk lo punya potensi gitu, punya sesuatu yang bisa diolah gitu. Tapi kalau misalnya memang dari diri lo sendiri have no idea dan memang busuk, ya udah lo forget it, nggak mungkin. Oh iya, balik lagi ya ke sebenarnya produknya kita itu sebenarnya harus punya kualitas dulu, terus kualitas apa yang menurut kita paling bisa ditonjolkan itu yang harus kita branding gitu. Betul. Dan berarti itu nyambung juga ke pertanyaan yang kedua ya, yang dari tahap mana kita mulai nge-branding itu, berarti sebenarnya dari awal banget bisa mulai ya, teman awalnya emang lebih ke dari tahap yang konseptual ya, yang lebih nggak mengeluarkan uang gitu. Sorry bentar ya, kasih dalam sini. Jadi gini, pada tahap apa sih paling krusial udah harus nerapin branding gitu. Ini gue balik lagi ke lo tujuannya di akhir mau kayak gimana. Kayak gue ambil contoh Gojek aja ya. Gojek itu sampai sebesar kurang lebih tahun 2019 ya atau 2018 kemarin dia ganti logo itu kan. Artinya dia baru membranding, benar-benar nge-branding produknya selama itu gitu. Gue kurang lebih mungkin dari 2015 ya kali mereka udah around. Artinya apa? Kalau misalnya kita UMKM, kita tahu nih apa namanya? Yes, pasti secara capital wise itu kan pas-pasan gitu ya. Secara modal pas-pasan. Dan kita juga mikir nih, ini masih harus ada production lah, harus inilah, harus itulah. Nggak mungkin lah kita branding. That's totally fine. Nggak, lo mau bikin lo punya taste atau preference sendiri pun, kayak gue harus ada logo, gue bikin logo seadanya pun dengan warna seadanya pun it's totally fine. Nggak apa-apa, lo bisa jalan dan itu nggak masalah. Cuma balik lagi yang gue bilang, yang paling penting itu adalah lo tahu apa yang lo jual atau apa yang lo punya gitu, apa yang lo punya atau yang lo jual, dan pastikan itu bagus dan memang
baik lagi ya, kalau sebenarnya ini bukan cuma UMKM sih, perusahaan gede pun motonya itu BMW, biaya mutu waktu gitu. Artinya apa? Gua ambil contoh lagi Pakubono lah ya. Pakubono itu kenapa cepat laku meskipun harganya mahal? Karena sebenarnya di kelas dia itu produk Pakubono itu adalah bisa dibilang yang paling murah dan paling kita kalau misalnya bilang project ini kita launching tahun misalnya contohnya kemarin Pakubono Signature itu ya, kita bikin tahun 2013, kita akan handover tahun 2015 dan itu pasti, dan itu kejadian. Pada saat itu waktu itu kita kontraktornya menkonnya si Akset tuh bangsat lama mau mundur, itu kita hajar tuh, nggak mau tahu, pokoknya harus selesai 2015 deh, kalau atau 2016 awal tuh selesai. Ya selesai dan bagus gitu. Artinya apa? Ada customer juga kan, pasti kan ya. Kalau misalnya orang sekelas udah bisa beli Pakubono, dia mungkin beli apartemen mahal pun di tempat lain gitu ya. Dia banding-bandingin tuh akhirnya kayak ke apa namanya itu Senopati 8 ya, atau apa sih yang sekarang ada Asha, ada mall itu tuh, mall yang Asta, trennya itu tuh Asta Distrik itu kan Distrik 8 itu kan ada apartemennya kan ya. Nah itu kan mallnya lama banget tuh, nggak tahu nih kalau misalnya ada yang ngikutin itu, mallnya lama banget dan ada yang beli di situ dan iya mendingan beli di Pakubono, pasti jadi, dan akhirnya kan langsung bisa disewain. Gue bisa dapat income lagi dari sewa itu. Sewaannya pun mahal, $, loh, minimal $5.000 gitu. Artinya kan baik lagi orang kaya, semakin kaya orang semakin perhitungan ya, semakin pelit ya. Jadi gue investasiin segini banyak duit, gue mau pasti dong gue dapat capital gain-nya kapan gitu kan, dapat balik modalnya kapan. Nah dengan begitu dengan kita bikin produknya seperti itu lebih laku, karena baik lagi kayak misalnya contohnya Pakubono, saingannya itu sebenarnya apartemen Dharma Wangsa ya, apartemen yang ada hotel Dharma Wangsa tuh. Nah apartemen Dharma Wangsa itu harganya jauh, luasannya sama kurang lebih 319 square meter sama Pakubono Signature. Harganya jauh lebih mahal, jadi waktu itu kita jualnya cuma 8M, dia bisa 20M, tapi fasilitasnya gabung sama hotel, terus parkirannya juga gabung sama hotel. Artinya apa? Privacy itu kan berkurang gitu ya. Gue mau berenang gabung sama tamu hotel, gue mau parkiran gabung sama sama parkiran hotel. Arti kan lo bayar mahal, oke lah dengan prestige, lokasi dan lain-lain, tapi kan at the end of the day lo jadinya kayak lo bayar segini tapi kok nggak dapat privacy-nya. Mendingan gue beli di Pakubono, fasilitasnya sendiri, parkirannya sendiri, harganya lebih murah lagi, dan lokasinya juga nggak jelek-jelek banget dibanding Dharma Wangsa gitu. Artinya apa? Sebenarnya itu tadi gue bilang, sebenarnya ini kan lebih murah gitu, tapi lebih murah tuh dengan artian lo bukannya lo nurunin harga lo tapi mengorbankan kualitas lo, bukan. Tapi lo ini lagi masuk ke survei pasar, pasar dengan kalau misalnya dengan produk ini dan harga segini, apa sih yang dikasih? Lokasi lebih bagus udah pasti dimakan. Gitu aja. Itu ilmunya. BMW, biaya mutu waktu. Jadi kalau misalnya di awal lo nggak kayak gue balik ke Gojek ya, tadi contoh Gojek itu kan baru ganti logo yang keren, yang kayak helm itu kan tahun 2019 awal, gue inget sih, atau 2019 pertengahan malahan. Di awalnya kan logo jelek banget ya, kayak logo motor terus ada inian wifi di atasnya kalau nggak salah. Udah mereka pakai sepanjang waktu pakai itu aja, which is fine gitu. Itu kayak benar-benar icon lo ketemu di komputer dikasih warna hijau terus ada logo wifi lah gitu, kayak sinyal gitu kan. Mereka survive kok, bisa-bisa aja gitu. Jadi nggak masalah untuk UMKM, untuk hal-hal kayak gitu nggak masalah menurut gue. Asal baik lagi ke produknya, produk sama jasanya pastiin beneran bagus dan berkualitas. Oke, begitulah kawan-kawan. Kalau misalnya lo pengen nge-branding, pastikan lo berkualitas dulu kali.
brandingnya terlalu gimana-gimana juga nggak bisa memperbaiki mutu produk. Nah, oke lanjut ke pertanyaan berikutnya. Berarti di Tinder juga ya Bang Dat? Harus Sama bener berkualitas ya? Din. Iya dong, lo harus nunjukin bahwa siapa diri lo Din. Bisa 9 kali itu kan. 9 kali 7 kali. Bang Dat Bang Dat sih. Bang Dat. Di sini kurang ini loh. Kurang ya? Oh ya, Kurang. siap-siap. Kurang strategis. Apalagi tuh. Ini nih ada pertanyaan dari Adina dulu, Andin dulu kayak lebih nyambung nih. Kalau misalnya udah memutuskan untuk nge-branding nih, gimana caranya immersing, katanya immersing alias maksa the whole team ke dalam branding yang sudah dipilih oleh sebuah company itu. Oh, gimana caranya immersing alias maksa the whole team ke dalam branding yang sudah dipilih oleh sebuah company? Artinya gini, kalau misalnya ini mungkin perusahaan kamu ya, Din ya, kayak konsultan arsitek gitu ya. Sekarang udah ada berapa ini ya pegawainya? 10, tapi yang enggak yang freelance kayak mungkin total 20 lah. Yang tetap 10 ya, yang freelance 20 gitu. Gini, kalau membranding perusahaan yang menawarkan jasa ya, itu gue ambil contoh ketika gue sekarang gue lagi bantuin Jobstreet. Jobstreet kan termasuk perusahaan pemberi jasa ya, jasa buat nyari lowongan kerja. Nah, mereka tuh sedang membranding karena mereka kayak diakuisisi oleh beberapa perusahaan lain gitu ya, perusahaan lain. Jadi kayak dari style sosial medianya pun, desainnya pun berubah nih. Nah, sementara di perusahaan Jobstreet Indonesia nih, yang regional Indonesia ini yang paling terakhir, yang mau berubah gitu lah. Artinya selama ini mereka kayak, gue nggak tahu sih sebenarnya either mereka malas atau sosial medianya atau human resource kurang, kapasitas manpower kurang atau apa, gue nggak tahu. Artinya apa? Indonesia yang paling lama nih ininya adaptasinya, karena mereka udah secara regional udah berubah lah desain brandingnya dan lain-lain gitu ya. Yang dipastikan adalah ketika perusahaan penyedia jasa ini mau berubah adalah lo pastiin dulu semuanya on board sih. Pasti semuanya on board. Artinya apa? Tadi baik lagi, apakah itu misalnya orangnya, kalau misalnya perusahaan orangnya malas atau orangnya reluctant gitu ya, pastiin lo punya perspektif yang sama gitu ya. Kayak misalnya gue ambil contoh gini deh. Ini sebenarnya ketika gue waktu itu ketika gue kan sempat launching beberapa produk Pokbono gitu ya. Dan ketika gue mau topping off salah satu project, ambil signature lah. Ini signature kan paling berat, yang paling bete karena mahal banget. Nah, semua orang udah bete nih, semua tukang-tukang dan project udah bete. Maka gue bilang kita harus topping off karena memang waktunya udah topping off gitu ya. Jadi ini gue ambil contoh membranding satu kegiatan nih. Ini spesifik kegiatan topping off-nya Pokbono Signature. Gini, sebenarnya kan topping off itu kan kebutuhannya buyer ya, Dengan kita bikin topping off, buyer lihat, Pokbono beneran nih, udah jadi. Artinya habis topping off dia bisa ngerjain interiornya dan bentar lagi handover gitu kan. Sebenarnya ini kan kebutuhan buat buyer ya, buat pembeli ya. Jadi si tim project yang udah kalang kabut setengah mati ini, kita mau ajakin topping off, mereka udah bodo amat lah, buat apa sih pakai perayaan gitu, nggak usah lah, udah lanjut aja kerjain, kita sama udah capek kok, udah bete gitu ya. Nah, apa yang gue lakukan adalah gue merubah perspektif itu gitu. Artinya apa yang gue bilang, di bidang yang jasa yang membutuhkan orang, yang membutuhkan banget
orang itu adalah faktor utamanya gitu ya, karena jasa kan kita nggak punya barangnya kan, harus semua itu harus on board. Artinya apa? Pada saat topping off itu gue bilang ini itu adalah gue nggak cerita ini untuk kita harus nunjukin ini buat biar customer seneng nih. Enggak, gue nggak ngomong itu di depan tim project. Gue bilang adalah sebenarnya kita ngadain topping off ini adalah ini untuk kalian loh. Ini untuk kalian loh. Ini untuk menghargai apa yang udah kalian kerjakan selama ini. Artinya apa? Ini kan yang datang waktu itu ada almarhum Pak Kosmas Batubara, ada almarhum Pak Sudut, apa namanya, adiknya Butin tuh. Gue lupa nama orang. Anyway, Pak Sudikot Mono atau siapa sih namanya, lupa gue. Adalah beberapa udah wafat semua si bapak-bapak itu kebetulan. Nah, artinya kan dengan ini hasil kerja keras kalian loh, dan kita melakukan ini adalah sebenarnya untuk apresiasi kalian, bahwa dengan kita mengundang orang-orang penting di situ, ngelihat bahwa oh iya beneran bagus loh ini loh, ini Pakubono Signature apartemen paling tinggi di Jakarta loh, jangan main-main loh, lu selama ini kerja mungkin kayak cuma dapat BT-nya doang gitu. Nah, apa yang terjadi ketika gue ngomong gitu ke depan project, mereka mau ikutin kayak, wah ini kita bikin protokoler, ini yang ketika datang ini harus ada ngasih helm di sini, ketika datang dikasih helm, terus di sini kasih sarung tangan, di sini kasih handuk hangat lah. Nanti kalau misalnya udah datang masuk liftnya tuh masih liftnya pakai Alimak tuh ya, lift Alimaknya tuh pastiin ada papan di bawahnya, jangan sampai becek karena yang datang nanti bakal orang penting lah segala macem lah. Akhirnya kejadian dan wah sukses, bagus, senang malah semua orang. Karena apa? Karena akhirnya mereka melihat oh iya benar juga ya, ini kalau misalnya kita bagus, ini buat karir gue juga bagus loh. Kayak project director juga ngeliat gitu. Ini kalau misalnya berhasil dan dibikinin topping off, artinya kan ini kayak lo dibikinin portfolio dan dikasih lihat ke orang gitu, dikasih lihat ke orang penting. Artinya gue juga secara karir gue bagus nih. Mau jadi semua on board gitu. Artinya apa? Lo harus nyari sesuatu perspektif yang bisa bikin semua on board. Semua orang tuh yang dapat apa sih sebenarnya, balik lagi nih end goal-nya apa sih, tujuannya akhirnya tuh maunya apa sih gitu. Jadi udah pasti itu juga nyambung ke ilmu komunikasi sih ya, ilmu komunikasi. Jadi apa yang gue pelajari adalah lo nggak bisa pakai satu kata atau satu cara atau satu kalimat atau satu metode ke semua orang, nggak bisa pasti. Artinya apa? Lo mau bikin semua orang on board nih. Mungkin yang lo omongin ke shareholder atau ke founder atau siapapun orang-orang yang di atas tuh mungkin pakai kayak kata-kata yang A gitu ya. Tapi ke tim full time atau ke tim yang masih freelancing itu kayak gimana? Itu pasti harus dicari. Artinya apa? Samain perspektifnya, cara pandang mereka tuh ngeliat seperti apa gitu. Gitu sih. I see. Menjawab nggak sih? Gue coba ambil contoh kayak gitu sih, karena kayak ya gitu, kalau misalnya ke satu bidang yang jasa ya, artinya kan itu dia, artinya kan yang paling krusial itu ada orangnya gitu ya, karena ya jasa lo udah pasti orangnya lah yang dikelola gitu, bukan brandnya, itu adalah orang gitu, manusianya, SDM-nya dikelola, bukan cuma produknya aja gitu. Iya, soalnya kan di kalau misalnya di arsitektur atau di desain tuh kayak udah ada standar template-nya gitu loh. Kalau arsitek maunya kembaran, bajunya hitam-hitam, desainnya Bintaro style, kayak gitu-gitulah. Kayak gitu, kayak tipe-tipe kayak gitu. Nah, kalau untuk survei, tapi kan itu kan very niche market. Misalnya kayak marketnya udah potong-potong ya. Jadi kalau sebenarnya kita nggak surfing those kind of kayak market, tapi kita kayak maunya maksa klien untuk beli produk itu atau beli service itu, kan itu kan juga nggak fair ya buat klien. Jadi kayak somehow kayak si desainernya juga kayak harus paham gitu loh, kayak kliennya tuh siapa yang di-serving. Kayak contoh ngerjain project di Pakubono, misalnya klien-kliennya orang-orang yang punya apartemen di Pakubono, tapi semuanya dikasihnya copy paste dari kayak hotel-hotel kata mama, kayak gitu semua. Kan juga nggak ini ya, maksudnya kayak it's not fair aja sih gue ngeliatnya. So then how do we actually able to kayak
communicate kalau sebenarnya lo tuh nggak boleh kayak gitu, harus kayak lebih empati, lebih ke klien karena kan beda-beda ya. Nggak boleh. Iya. Ini Endin yang ini nge-lag atau gue yang nge-lag ya? Itu sengaja emang Dinnya begitu, dia berhenti aja gitu. Oke, gue sekarang nih gara-gara gue tadi putus gue suka ini kalau bisa ada yang nge-lag nih kayak gue atau Endin ya. Oke lah. Nggak, emang Dinnya lagi begitu kok, nggak lagi ngapa-ngapain. Emang berhenti aja dia. Itu dia lagi pause, kita mau foto soalnya. Oh iya, kita foto dulu nggak nih? Mumpung Oke. Foto ada dong. 14 orang. Siapa yang bisa foto ya di sini? Boleh nih gue. Ayo semuanya dibuka Gua dulu bisa. kameranya, guys. Kamera. Nah itu udah balik lagi nih. Din, kamu tadi Ayo, kayaknya Bea, nge-lag. Ana, Andik. Ner, Iya gitu. Nasti. Siap. Andik, Nasti, Andik. Mer, Nasti, Ana. Dandan dulu ya. Dan Yang foto siapa ya? Dia bisa foto nggak di situ? Gua Gue bisa foto, gue bisa. Oke. Kalau aja tuh gue nggak ngerti caranya. Tahu, gue juga nggak ngerti. Oke, siap ya. Lagi. 1, 2, 3, say cheese. baju gue tiap weekend sama nih, brandingnya berarti abu-abu ya Tan. Dari yang minggu lalu selalu ini. Gitu. Iya, Oke. pakai baju aja tuh bisa jadi branding loh. Oke. Nah, kalau desain itu emang gini. Yang menurut gue yang paling mesti diajarin buat apalagi anak baru ya, misalnya kayak lulusan arsitek atau lulusan DKV atau apa, udah pasti kan mereka ketika masuk ke dunia kerja tuh masih banyak bawa ideologis gini dia masing-masing gitu ya. Atau kayak gue sukanya nih kalau bikin rumah atau bikin desain tuh ya Santiago Calatrava atau gitu misalnya atau siapa gitu, dan nanti itu diterapin ke semua orang gitu, either itu dia style dia atau dia yang dia pelajarin sama ini sekolah seperti itu gitu. Nah sementara Iya kan tuh dia ngopi juga. iya, sementara kan kayak misalnya ya kayak balik lagi kayak anak-anak di kafe atau arsitek gitu kan, ketika dia masuk dunia kerja udah pasti lo masuk dunia kerja lo menservis klien lo gitu. Ketika klien lo mintanya apa, udah pasti lo harus kerjain. Tapi memang dari sisi profesionalitas lo, secara lo yang sekolah dan lo invest buat bayar sekolah lo selama ini, lo harus secara profesionalitas harus kasih konsultasi dong. Oke, misalnya gayanya mau gayanya misalnya mau Bauhaus atau misalnya apalah, misalnya yang benar-benar out of nowhere gitu, dan kayaknya bikinnya kayak gitu, dan di Indonesia dan apalah misalnya hujannya deras atau apa, nanti kan lo harus kasih masukan kan. Tapi udah pasti lo nggak bisa maksain bahwa style gue nih kayak gini. Atau kalau nggak mau ya nggak usah ikutin, nggak bisa gitu juga kan. Yang hal kayak gitu tuh mesti memang harus tetap dikasih tauin sih, harus diajarin dulu ya kali ya, karena memang bagaimana kayak desainer tuh bukan artis ya kan, ada link gitu. Kalau artis itu kan ya lo bisa bikin apa aja, tapi desainer itu kan menemukan solusi gitu kan, menemukan solusi, artinya bisa jadi mungkin ya secara estetika tuh bukannya jelek ya, tapi biasa aja, seadanya, tapi ya solutif dan bisa memecahkan solusi, ya itu yang dipakai gitu. Yang kayak gitu sih yang biasanya kalau misalnya kayak tim baru desainer yang baru lulus atau apa itu yang masih kurang paham gitu, yang kayak gitu. Ini ada pertanyaan dari Ipul, kayak lumayan itu, tapi Ipulnya nggak ada, gimana ya? Apa tuh? Cabut Ipulnya. Si Ipul apa tuh? Dia nanya Angki, gua kan nanya. Oh iya, lu nanya sih Din. Seberapa penting Seberapa penting graphic designer? Perlu banget nggak sih gitu? Itu balik lagi kayak tadi sih Din, sama kayak yang gue bilang, kalau misalnya memang di awal secara budget dan lain-lain pas-pasan, menurut gue nggak perlu. Gue gini, balik lagi gue pernah kerja di client side sama di agency side gitu ya. Gue pernah kerja di dua side. Dan justru ketika gue kerja di client side, gue kan kerja pertama kali itu di agency side gitu ya. Gue pernah pas pertama kali kerja di client side,
Ditanya kita perlu nggak sih pakai advertising agency atau PR agency? Gue bilang nggak perlu. Kenapa? Ya secara budget dan lain-lain, kalau misalnya lo bisa kerjain in-house, lebih efisien in-house, ya kerjain in-house aja gitu. Karena secara in-house ya lo punya tim yang lebih ngerti perusahaan itu sepertinya maunya tuh kayak gimana sih, style kayak gimana, orang-orang kayak gimana, produk kayak gimana, udah pasti secara in-house lebih ngerti kan. Tapi mungkin pada tahapan misalnya apa sih namanya nge-hiring agency atau orang luar tuh nggak masalah gitu, nggak masalah. Atau mungkin justru menurut mereka lebih efisien. Misalnya contoh kayak misalnya perusahaan ini punya produk banyak nih, Nah, daripada dia punya tim yang satu-satu ngerjain satu produk, mungkin dia butuh agensi yang artinya dia nggak mesti nge-hire yang permanen full time untuk ngerjain masing-masing satu produk itu. Artinya dia dengan meng-hiring agency itu sebenarnya lebih efisien. Dan ketika dia punya agensi yang bisa nanganin satu produk dari yang banyak itu, setiap produk yang banyak itu, artinya yes, tim in-house itu chances are adalah lebih murah, bisa jadi. Tapi bisa jadi juga lebih mahal ketika produknya banyak, produknya banyak. Karena apa? Baik lagi ke tim yang in-house itu dibanding tim agency itu udah pasti lebih profesional yang tim agency. Kenapa? Karena dia kan dia lebih apa ya istilahnya? Jelasnya gimana, kayak misalnya tim in-house nih. Tim in-house ada 1 orang atau 2 orang gitu ya. Harus ngerjain misalnya produknya Unilever yang ada 20 misalnya. Sebenarnya lebih ratusan sebenarnya. Kita taruhlah 10 gitu ya. Artinya apa? Tim in-house kreatif ini mungkin apa sih istilahnya? Bukannya dia nggak capable ya, kemungkinan besar dia capable. Tapi orang yang kerja kantoran yang dapat gaji gaji rutin itu kan dia ada kayak apa ya? Ada kayak perasaan gue kerja biasa aja, gue tetap dapat gaji kok gitu. Ada feeling gitu, gue bikin biasa aja, gaji gue bulan depan pasti dapat juga kok. Sementara tim mungkin yang tim agency atau tim freelancing lepasan gitu ya, yang profesional itu, gue dapetin project ini harus kerja beneran nih, atau enggak gue nggak dapat, kemungkinan besar gue nggak bisa dapat lagi proyek yang berikutnya gitu kan. Nah, ada sisi profesionalitas itu yang bisa membuat kualitas kerja lebih baik. Nah, ketika itu dirasa lebih efektif, ya udah pasti lo harus nge-hiring either agency atau freelancer yang bisa nanganin project lo yang banyak ini gitu. Nah, itu balik lagi ke, kalau menurut gua, kalau misalnya secara kapasitas dan lain-lain, menurut lo ini bisa dihandle sendiri dan udah pasti gue lebih ngerti dan lebih ini, ya udah nggak apa-apa, nggak masalah, jalanin aja gitu. Kalau memang ternyata ini udah mentok nih, gue harus bikin TikTok gitu. Sementara bikin TikTok gue nggak bisa dance gitu, dan gue nggak punya kamera buat buat ngediting bisa bikin lucu-lucu gitu, ya udah lo udah pasti mungkin cari siapa yang bisa handle dan nanti ya nego harga atau apalah. Dan balik lagi ke ini ya, ke investasinya. Gue mesti banget sih nggak sih bikin TikTok? Oh mesti kan, karena kalau di TikTok tuh semua orang yang tahu barang gue lihatnya di TikTok gitu, dan jualannya lebih bagus TikTok, ya udah lu pasti hitung-hitung lah investasinya. Kalau misalnya hire desainer yang bisa bikin TikTok itu misalnya per bulan berapa dan dapatnya pemasukan dari situ berapa gitu. Jadi penting ya Bang Dat? Iya, balik lagi penting nggak pentingnya itu ke, kalau misalnya itu tadi, ke secara kualitas dan secara efektivitas tuh lebih baik mana. Dan memang kalau misalnya dirasa ini, kalaupun gue investasiin, gue nge-hire orang secara budget cukup dan memang harus, karena pada kenyataannya pemasukan gue bisa lebih banyak, ya udah hire orang. Tapi kalau enggak masalah. Oke. Aci. Ini pertanyaannya kayaknya nyambung sama pertanyaan Sela nih.
untuk mikirin branding dan marketing bagi orang yang nggak tipe mikirin itu, misalnya teknis banget, berarti mesti banget nggak diskusi sama konsultan yang khusus gitu. Konsultan branding ya berarti maksudnya. Iya, branding dan marketing lah. Soalnya kan ada beberapa orang ya termasuk gue gitu ya. Gue lebih orangnya teknis banget gitu. Maksudnya ya udah mikirin yang kerjaan aja yang ya maksudnya mempraktekkan si jasa dan produk gue gitu. Tapi kalau misalkan untuk mikirin, aduh ini brandingnya gimana ya, marketingnya gimana ya, aduh kayaknya udah mumet duluan gitu. Itu gimana? Balik lagi ke ya itu tadi balik lagi ke end goal-nya lagi sih, kayak misalnya ini lo tahu nih ada kebutuhan, gue kemungkinan besar atau kemungkinan gue butuh pakai jasa konsultan marketing atau branding gitu ya. Kalau memang ternyata ada kebutuhan di situ, dan tadi sama kayak Dina, gue ngeliat nih misalnya ya, gue ngeliat ada kompetitor gue atau siapa yang lebih rapih, sosial medianya lebih rapi, punya website lebih rapi, punya ini lebih rapi, dan project lebih banyak, dan memang ternyata dapat customer-nya kebanyakan dari sosial media nih, dan ternyata memang dirasa butuh, ya go ahead gitu. Nah nanti urusannya hitungannya ya lo hitung lagi lah di belakang tuh, misalnya gue mesti investasi berapa buat nge-hire orang-orang itu, dan dengan nge-hire orang-orang itu gue bisa dapat project 2 kali lipat lebih banyak, ya kenapa enggak gitu, kenapa investasiin gitu. Kalau misalnya ternyata silakan ya, kalau misalnya dirasakan bahwa gue dengan nggak usah nge-hire orang spesial di situ, dan gue ternyata nggak butuh banget kok, atau kayak sosial media dan lain-lain nggak perlu, yang nggak masalah, jadi nggak usah gitu. Bukan suatu kemestian, suatu kebutuhan gitu. Kayak misalnya kayak gue ambil contoh lagi nih, kayak dulu tahun 2000 kita tax amnesty pertama tahun berapa ya, 2015 sampai kalau nggak salah ya. Jadi waktu gue masih di Pakuwono, waktu gue masih di Pakuwono 2015 itu ada tax amnesty, which is nanti akan kejadian lagi tahun depan tax amnesty, dan itu udah pasti siap-siap tuh kayak developer, pembelian menurun gitu ya. Artinya kan dengan pembelian menurun artinya kan kita secara modal menurun juga gitu ya. Nah pada saat itu ya itu balik lagi, kalau ada hal-hal yang seperti itu, budget yang diefisiensikan pertama kali pasti postnya marketing gitu ya. Postnya marketing artinya gue waktu itu nggak bisa tuh beriklan lagi di majalah, atau kayak nggak bisa lagi pasang billboard atau apalah gitu ya. Benar-benar budget majalah gue di-cut 0, dan larinya ke salah satunya adalah ke sosial media. Waktu itu Facebook sama Instagram. Nah, waktu itu kan tahun 2015 ya. Waktu itu pakai Gojek aja itu masih awal-awal banget tuh. Gue inget banget pakai Gojek dan lain masih awal banget. Apalagi si sosial media Instagram sama Facebook ini. Gak bos gue yang waktu itu umurnya kira-kira 60 tahunan gitu ya, nggak ngerti nih pakai sosial media ini seperti apa gitu. Dan mereka pun nggak yakin dengan orang-orang dengan kemampuan beli sekian itu baca Instagram atau Facebook nggak sih gitu. Ya mungkin kan mungkin di sekitar tuh bilang, kita harus digital marketing nih, harus pasang di Google Ads, harus pasang di Facebook, harus pasang di Instagram dan lain-lain, karena semua orang lihat ke situ gitu, semua pembeli itu nggak sih. Tapi bener nggak sih yang potensial customer lo tuh sebenarnya di situ gitu, lihat Facebook dan Instagram gitu. Kalau ternyata sebenarnya potensial customer lo nggak ngelihat ke situ, buat apa lo pasang di situ gitu. Nanti performance-nya pun nggak terlalu bagus gitu, karena memang ya nggak ada yang kesana gitu. Nah akhirnya pada saat itu sosial medianya memang dibikin, kayak website juga dirapiin, cuman nggak jadi prioritas. Akhirnya yang jadi prioritas adalah kita beli TV gede, kayak di marketing kalian masih ada di TV gede, gue lupa di harga berapa waktu itu, TV gede touchscreen,
Artinya waktu itu pun brosur pun nggak dicetak, akhirnya sampai brosur menyedihkan sampai brosur pun nggak dicetak. Jadi sales tuh nggak punya brosur. Semua itu akhirnya ke digitalnya itu adalah mereka harus beli iPad. Jadi either mereka yang jemput bola ke calon customer untuk dijelasin ini ada project baru nih, ini jelasin, atau mereka datang ke marketing galeri kita dan dipresentasikanlah di TV gede touchscreen itu. Dan itu yang efektif ternyata, karena memang seperti itulah nature potensial customer-nya gitu. Nah, balik lagi sih kayak tadi kayak kebutuhan itu sebenarnya lo balik lagi ke kebutuhannya seperti apa. Memang kalau memang ternyata dari perusahaan lo nya sendiri itu, oh iya nih kayaknya berapa kali ngobrol dari customer atau ini tahunya dari sosial media, dengar dari sosial media, oh berarti mungkin sosial media yang di sana ininya ya, di sana marketnya gitu. Ya udah, lo coba cari cara fokusin gimana, kalau bisa handle sendiri. Kalau ternyata lo nggak mampu nih, nggak di sini gue ininya nih, binatangnya bukan gue yang ya, ini bukan binatang gue nih gitu. Ya lo hitung-hitungan lah gimana bisa dapat buat ke situ. Balik lagi tadi end goal-nya, kalau misalnya end goal-nya ternyata bisa dapat 3 kali lipat project lebih banyak, ya udah lo cari cara lah hire orang baru buat atau freelancer buat bikin itu. Begitu. Kayaknya masih berkerut nih. Oke. Jidatnya masih berkerut sih, nggak ngerti. Balik Masih masalah mencerna. duit emangnya. Masalah uang sebenarnya. Iya. Kan apa bener kita butuh membranding segitunya gitu, lu cek dulu. Kalau lu nggak ngerti caranya ngecek, mungkin lu bisa tanya Fatan lagi nanti. Iya. Kayak lu buat aja jadwal konsultasinya. Iya, mahal loh Fatan 7M. Ini gue di mana ya? Ini udah diambil sih. Ya, oke. Fine. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari wah ini kayaknya agak-agak ini nih, dari Gea nih. Ada brand-brand yang viral gitu kayak Supreme, itu gimana caranya bisa viral? Kalau brand di level UMKM gitu bisa nggak viral juga kayak gitu? Bisa. Nah, Supreme itu contoh bagus. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya, enggak ya? Bisa. Lu ada dendam apa sih sama si Adina? Sebenarnya Supreme gimana kan? Itu kayak gue pernah cerita di grup sepatu Kompas. Ini sepatu Kompas. Sebenarnya Supreme itu mirip kayak itu. Jadi dia menjadi mahal dan menjadi viral karena limited edition. Jadi nggak semua orang beli. Dan cuman yang apa istilahnya? Yang beli atau yang pakai adalah orang-orang penting gitu, orang-orang yang fashion inilah, fashion statement gitu ya, kayak Jay-Z atau apa gitu yang pakai. Jadi ketika mereka pakai, ada yang pakai ya keren ya, terus aku mau juga dong gitu. Akhirnya ya udah viral. Nah, akhirnya pada yang beli, tapi memang dia jadi mahal banget dan jadi viral banget karena dia menjual scarcity. Jadi ini salah satu trik marketingnya. Lo bisa bikin produk lo jadi mahal banget, dan bukan jadi mahal banget ya, jadi bagus dan jadi bergengsi. Mungkin bisa jadi mahal atau mahal banget dengan lo bikin itu produknya limited edition, jadi scarcity. Artinya nggak semua orang bisa beli produk lo dan nggak semua orang bisa dapat produk lo. Dan ketika ketika seseorang punya produk lo dan punya ini lo, itu bisa jadi kok dia dapat ya, gue nggak dapat ya, gue mau juga nggak dapat dong. Artinya apa? Ketika barang itu dijual lagi di pasar sekunder kayak di eBay atau apa gitu kan, Supreme itu kan jadi mahal banget, jadi benar-benar berkali-kali lipat. Artinya ada faktor di situ. Nah, itu juga yang dilakukan oleh si sepatu Kompas ini. Kalau misalnya kalian cari di sepatu Kompas kayak di Tokopedia dan lain-lain gitu, ada tuh barang itu. Kenapa? Karena Kompas tuh limited edition juga kalau Kompas. Iya, cuma berapa. Dan itu, kalau misalnya dia kayak di Instagramnya atau di mana dia bilang, gue mau launching nih produk baru tanggal sekian. Itu ya di e-commerce gitu,
di platform e-commerce kejual dalam hitungan detik loh, sold out. Bukan menit lagi, detik. Dalam hitungan detik sold out, habis. Tapi memang dia jual cuman bener-bener jumlahnya sedikit, kayak misalnya gue lupa deh, mungkin cuma ratusan atau berapa gitu, sedikit banget. Nah, ya ini balik lagi ya, lo harus bikin suatu produk yang bagus dan benar-benar orang mau pakai. Kebetulan si produk foto kebas ini pakai orang-orang yang cukup berpengaruh gitu, kayak Najwa Shihab, terus si gue lupa deh siapa ya, gue tiba-tiba lupa nama orang. Nah, Tapi emang tergantung produknya juga apa enggak, soalnya kalau kayak Supreme itu dia jual batu bata aja. Itu dia makanya itu gue nggak tahu sih kalau batu bata itu ya, tapi memang bisa se-ekstrim gitu ya, bisa sampai pada satu tahapan lo bikin sesuatu apapun pasti dimakan sama orang gitu, karena se-limited itu, selangka itu, dan se-hype itu gitu. Brandingnya udah matang, udah jadi. Dan kalau nggak salah yang bikin Supreme tuh dia pernah kerja di mana gitu. Balik juga kayak yang bikin Kompasnya, dia juga lama dia jaga toko sepatu di Blok M gitu ya. Dan ide dia seperti ini tuh udah sempat dicoba ke perusahaan sebelum yang Kompas ini. Kompas ini kan dia juga istilahnya dia ada perusahaan sepatu di Bandung, gue lupa apa namanya gitu ya. Dan dia emang orangnya art banget, gue lupa namanya siapa lagi. Dia art banget, dan dia punya ide Budi Bejo. Sebut aja siapa gitu. Dia orangnya artistik banget emang, jadi pokoknya dia paham lah kayak sepatu yang enak gimana, karena pernah jaga toko sepatu di Blok M lama gitu ya. Jadi soalnya gimana, pokoknya kualitasnya yang enak gimana, dan desainnya yang bagus yang pasti dimakan orang-orang, anak-anak hipster itu seperti apa. Bahkan sampai cara jualannya pun dia tahu gimana. Nah, kenapa dia bikin terbatas itu merely karena dia nggak punya kapasitas untuk bikin sepatu itu sebanyak itu. Dan dia lebih baik bikinnya kayak gitu aja. Lo bikin 500 kayak 500 deh, 100 pasang, dan benar-benar bagus, dan ketika dijual sold out. Dan ketika dijual sold out itu pun banyak yang jual lagi secondary market, coy. Sepatu Kompas itu harganya mahal-mahal banget, yang benar-benar di atas harga yang dijual gitu. Nah, hal-hal kayak gitu pun sebenarnya bisa lo lakukan tuh, kayak misalnya itu balik lagi lo harus punya taste yang tinggi. Pertama harus punya taste yang tinggi, dan benar-benar lo udah nyobain semua sepatu di dunia ini, kayak udah iniin, dan udah tahu nih yang pasti dibeli sama anak gaul Jakarta tuh seperti ini gitu, atau anak gaul Indonesia lah ya, AGI. dan lo bikin lah itu cuma 50 pasang gitu. Dan ya kalau misalnya lo trik boleh lah, trik kayak misalnya lo invest ke misalnya siapa yang cocok, balik lagi nih ya, yang cocok dengan personality brand lo, pakai influencernya siapa, dipasang mungkin sekali 2 kali masih pakai, tapi nanti ke situnya ketika ini efektif nih jalan, ya udah lo jalan sendiri aja gitu. Itu Supreme dia itu winning. apaan sih? Supreme apaan sih, merek Indonesia? Merek New York ya? Itu mie instan Supreme. Supermi kan itu dia kayak winning key opinion leader ininya juga nggak sih, key opinion leader itunya, jadinya kayak ya udah semua orang ikut gitu. Iya, itu dia pertama kali itu emang gue lupa sih, Jay-Z, terus Lady Gaga kalau juga pakai ya. Terus Bayar maksudnya, bayar enggak? Kan, gue nggak tahu bayar apa enggak, cuman memang yang bikin itu tuh dia fashion designer gitu, dia pernah kerja di mana. Berarti kan artinya kan memang dari sisi produknya juga kan harus sesuatu yang emang bagus, dan ya nggak mungkin nggak harus bagus banget lah ya, tapi unik gitu. Iya. Dan sekarang kan banyak tuh yang model yang ikutin si Supreme itu, jadi kayak tulisannya pun fontnya, kalau Supreme itu kan Futura ya. Iya, Futura miring-miring, italic. Iya, terus merah gitu. Sekarang banyak tuh merek-merek Eropa juga cuma namanya apa gitu, tulisannya juga standar gitu, dan ikut-ikutan gitu juga mahal-mahal, tapi ya nggak ada yang kayak Supreme banget sih. Banyak tuh yang ikutin, ada banyak. Oke. Thank you, Tan. Itulah cara kalau itu boleh dicoba. Mungkin Augie itu boleh coba bikin limited edition apa gitu. Kita bikin limited edition ada, cuman yang beli tetap aja dikit.
Nggak ngaruh. Iya, iya. Mungkin belum dikasih itu key opinion leader yang Iya, berpengaruh tes gitu. aja, tes pakai Yang bisa satu gitu kan. endorse Ariel gitu. Tapi Ariel masa pakai Augie? Ariel punya sendiri ya, Ariel punya sendiri dia brandnya. Tara Basro Ki. Iya, Taro Baso. Oke, emang pakai KOL itu untuk Adanya Taro UMKM. Basreng. Pakai influencer tuh buat UMKM tuh menurut gue membantu banget. Pakai apa? Cuma balik ke influencer pakai KOL gitu ya. Oh iya. Membantu banget. Itu membantu banget, dan balik lagi sesuai budget dan sesuai sama ini lo ya, sesuai sama brand lo ya. Jadi ya gitulah. Kalau misalnya Augie gitu yang pakai misalnya siapa? Okarin gitu. Okarin. Akarin, aduh, nanti lah. Oh, udah pakai Ki. Pakainya dibuka-buka gitu, Ki. Aduh. Iya, kayak jilbab tapi kebuka. Oh iya tuh langsung laku Ki. Laku. Mungkin. Iya. Ini nih ada yang nanya berikutnya nih. Ana ya. Lo pernah ada proyek personal branding gitu nggak? Kayak caleg gitu atau influencer? Belum. Personal branding buat gua ke personal, buat ke gua atau perusahaan gua belum sih. Belum ya? Personal branding. Boleh deh yang- Tan bikinin Tinder. Kan langsung. Tan bikinin profil Tinder Tan. Sekarang Belum sih, Kak. fotonya foto anjing gua Tan di Tinder. Ya ampun, boleh. Nggak bercanda. Belum. Itu Bukan pertanyaannya. nggak masuk ke serat X kali ya, tapi kalau ya tadi balik ke Kompas tuh ada masuk. Jadi pernah anaknya siapa sih namanya tuh? Gue lupa nama orang banget. Gue mau Google males. Oh, ini nih gue baru ngerti nih pertanyaannya Ipul. Gue tadinya nggak ngerti selling funnel itu apaan. Maksudnya mungkin maksudnya ini ya, gimana caranya bikin personal branding sambil jualan, gitu bukan? Enggak ya? Apa sih maksudnya selling funnel ini? Gimana caranya bikin personal branding sambil bikin selling funnel? Soalnya kadang hal ini sulit untuk personal branding. Gitu. Oh, mungkin sales funnel itu buat personal branding seperti apa gitu ya. Sama aja sih kayak ya balik lagi kayak sales funnel itu kan ya tadi tahapan paling atas tuh yang kulit paling luar tuh awareness. Sebenarnya kalau lo akan lupa sih itu apa aja. 4 yang penting. 4. Ya, AIDA itu tadi ya. AIDA, awareness, interest, desire, action. Nah, dari 4 itu mungkin kalau gue sih gampang 4 aja ya. 2 awal itu adalah tugasnya marketing, 2 terakhir itu adalah tugasnya sales. Nah, sekarang mungkin akan bertanya, sebenarnya marketing sama sales itu apa sih bedanya gitu ya? Which is di kebanyakan perusahaan marketing sama sales itu digabung gitu kan. Anak marketing itu ya sebenarnya jualan gitu. It's fine kalau misalnya anak marketing jualan, tapi baik lagi gue dulu punya bos, jadi dia pernah kerja di gudang garam dan dia ini pernah mencat bos direktur marketingnya, katanya orang bule, karena setiap diajak meeting ngomongnya jualan mulu. Jadi dia bilang, gue pecat tuh, gitu akhirnya. Kenapa dipecat? Gitu. Karena marketing itu adalah merubah persepsi. Tugas utama marketing itu adalah merubah persepsi orang, bukan jualan. Ya jualan itu sales. Nah, kayak misalnya di toko nih, kayak misalnya di toko kopi gitu ya. Marketing itu yang di belakang, yang di belakang yang di dapur gitu. Marketing di dapur yang masak segala macam bla bla. Sales itu adalah yang bawain makanan ke meja makannya gitu, ke mejanya gitu. Sesimpel itu analoginya. Jadi kayak misalnya kayak tadi lah misalnya contohnya ya. Gue ambil contoh kayak misalnya contohnya balik lagi ke misalnya apa ya, kayak misalnya tadi sampah deh gitu ya, sampah. Kenapa sih orang susah sih gue contohin sampah? Apa ya, kemudian contoh apa ya, kayak merubah persepsi orang. Sebenarnya paling gampang ya kalau ya kayak tadi itu si Apple itu sih balik lagi kayak mungkin kalau misalnya cuman persepsi orang itu dibilang
komputer itu buat di rumah, buat kerja, buat Microsoft, buat nulis atau buat Excel, buat ini, mungkin ya perspektifnya adalah ya komputer PC personal komputer di rumah itu cuma buat kerja itu doang gitu. Nanti racingnya itu kejar-kejarannya itu cuma masalah seberapa cepat, seberapa gede kapasitasnya dan lain-lain gitu. Nah, kan nggak ada tuh yang ngelihat bahwa sebenarnya komputer itu lebih dari itu loh. Personal komputer itu lebih powerful dari itu loh. Lo bisa bikin sesuatu yang benar-benar lebih meaningful dan bisa merubah dunia gitu. Nah, ketika lo bikin perspektif itu, ketika lo ngasih perspektif itu ke orang yang nangkep, udah pasti tuh kayak, wah ini gue beli nih produk gitu karena nih sesuai sama apa yang gue ini. Gue juga mau cerita, gue bukan fans berat Apple, tapi gue sangat menyukai produk Apple. Dan salah satunya yang bikin gue ngehook sama iPhone adalah, gue inget banget, gue tuh orang yang gue tuh sebenarnya in general makan tuh pakai sendok sama garpu. Gue in general makan pakai sendok sama garpu. Cuman emang ada beberapa makanan yang pasti gue makan pakai tangan. Gue makan pakai tangan. Kenapa? Karena dulu orang tua gue mengajarkan adalah, ini tangan nih adalah alat makan paling mahal yang pernah lo punya, bahkan lebih mahal dari sendok garpu yang emas, karena dikasih oleh Tuhan. Dulu orang tua gue mengajarkan gitu. Artinya apa? Ketika lo makan, gue ada beberapa makanan yang mesti pakai tangan, kayak kalau makan pakai tangan nggak enak. Nah, dulu gue lupa, mungkin lo bisa ketemu juga di YouTube tuh, di salah satu presentasinya Steve Jobs tuh, dia pernah bilang ketika dia ini awal-awal ketika dia ini ya launching produk iPhone ya, dia tuh bilang nah sebelum iPhone tuh kan orang pakai BlackBerry atau Palm atau apa, dan itu ada stylusnya kan ya, touchscreen juga cuma cupu lah ya, masih ada keyboardnya, masih ada keypadnya, dan masih ada stylusnya buat ngetik. Nah ketika dia ngeluarin iPhone, itu semua full screen dan cuma ada satu tombol dan gak ada stylusnya. Tahu nggak yang dia bilang apa pasti presentasi iPhone-nya itu? Dia bilang, saya nggak butuh stylus karena saya punya stylus paling mahal dari Tuhan, kata dia. Gue detik itu juga bilang, ini HP gue gak akan ganti HP yang lain. Nah ketika lo ngasih persepsi, dan persepsi ini diterima oleh beberapa orang, oleh seorang atau beberapa orang, dan anggap bahwa oh ini gue sejalan nih dengan orang ini nih pemikirannya, dia akan jadi loyalis, dia akan jadi wah gue pokoknya kalau misalnya gue jual produknya keluar, gue pasti akan beli karena gue tahu nih orang ini sejalan sama gue, seide sama gue, sevisi sama gue, dan produk-produknya pun bagus, jadi gue nggak masalah gitu. Jadi memang marketing itu yang merubah perspektif orang, dan sales itu adalah yang hit the road untuk closing dengan ilmu negosiasinya lah, dengan ilmu persuasifnya lah, dan lain-lain. Gitu kira-kira. Yeay. Pertanyaannya satu tapi kemana-mana gitu ya jawabannya selatan. Iya. Sebenarnya dari list pertanyaan udah pada dijawab semua. Ada yang masih penasaran atau pengen ngasih contoh kasus buat Selatan gitu? Apa gitu contoh kasus misalnya? Gue aja langsung ya. Enggak deh, gue boleh. Malu nih ntar. Nggak apa-apa. Khusus aja deh pribadi. Augie nggak mau, Augie. Contoh kasus. Mungkin gue sedikit nambahin kali ya, Tan ya. Tadi kan lo sempat nyontohin masalah yang marketing untuk yang Paku Buwono itu ya. Terus gue jadi kepikiran, itu kan dia kan benar-benar yang kayak dengan billboard yang di setting terbatas, ya mengandalkan marketing dari mulut ke mulut kan sebenarnya ya. Itu kayak berkebalikan banget sama yang dijalanin sama Mekarta, ya nggak? Ya. Ingat nggak dulu Mekarta kayak di setiap tempat lo jalan itu kayak ada booth untuk marketingnya gitu, dan sekali ada terus tiba-tiba langsung mati semua. Dan sampai sekarang masih nggak jelas juga gitu. Dia iklan di semua koran loh dia si Mekarta itu. Iya, bahkan sampai kayak di semua rest area itu ada gitu kan. Itu di mall-mall kayak ada sampai berapa booth gitu. Sampai gue tuh
setiap arisan keluarga ada loh saudara gue yang promosiin itu gitu, karena dia jadi kayak salesnya itu si apartemen itu gitu. Jadi sementara kita belum tahu kan, itu kan produknya kan masih produk baru yang memperkenalkannya kan memang butuh teknik khusus gitu. Cuman sampai segitunya dan sekalinya mati semua gitu. Langsung berbondong-bondong narik uang itu kan. Jakarta tuh sebenarnya Kayak simpelnya mereka bisa kayak gitu berikan di mana-mana. Bahkan pada saat itu kayak banyak gini, balik lagi Pakubono itu jadi kayak kiblatnya majalah gitu ya, bukan media sih, media kayak terlalu, terutama majalah-majalah yang kayak majalah-majalah kayak mode gitu ya, jadi kiblat bahwa proyek-proyek yang sejenis gitu ya, ngelihat bahwa Pakubono iklan di sini nih, ikutan juga yuk. Nah jadi media tuh banyak mirip kayak bank juga gitu. Jadi bank itu kayak justru kita bukan Pakubono yang nyawarin ke bank, gue mau bikinin program KPA dong, bukan. Justru bank yang kita nawarin ke gue, bukan ke Pakubono, untuk bikinin KPA buat mereka, karena ya itu dari balik dia closing 1 unit di situ aja, itu mungkin bankernya harus closing lebih banyak unit di proyek apartemen atau perumahan yang lain gitu. Nah sama juga dengan majalah gitu juga, majalah itu jadi kiblat bahwa ketika proyek lain lihat wah di proyek ini ada Pakubono nih yang iklan, mereka jadi mau pasang itu. Akhirnya banyak yang kita dan banyak yang gue tolak-tolakin juga, dan gue sekarang karma, jadi gue kerja di media nih karena gue nolak-tolakin orang dulu. Nah terus si Mekata itu pada saat itu banyak tuh yang kayak dari koran apa bilang ke gue, oh iya nih Pak, kita dapat duit banyak dari Mekata gitu. Nah, Mekata itu kan dulu ada perusahaan Cinanya, dan sedihnya dimanfaatin sama Lipo sih. Nggak tahu di sini ada yang kerja di Lipo nggak? Dimanfaatin, jadi kayak duitnya banyak kan, ya itulah kayak iklan lah sembarangan di mana-mana, terus minta gaji segila-gilanya. Nggak tahu sih saudara lo cerita nggak, saudara lo kalau yang jualan mungkin cerita. Gue pernah ketemu pas gue ke kantor PP atau apa ya, apa sih kalau yang perusahaan BUMN yang buat itu tuh yang buat rumahan, developer PP ya kalau salah, lupa deh. Gue ada ketemu dulu dia kayak salah satu head marketingnya lah di Lipo, dia bilang gajinya dulu wah enak tuh Pak, yang apa sih angkatan awal tuh pokoknya gede banget gitu. Emang gitu sih, kayak ya gitu, karena ada perusahaan dia dulu main gede sih nama perusahaan Cina, perusahaan Cina yang pas investasiin ke Mekata itu. Cuman gitu ya dipakai asal-asalan nama itu udah. Habis itu udah dia cabut balik ke Cina, yang orang di sini pada tangkap polisi semua kan, pada masalah, ada yang korupsi lah, ada yang nyogok apa namanya, bupati apa gubernur ya, gue lupa. Bupati deh, nggak usah lokasi. Bupati. Pakai asal-asalan, kesian sih. Cuman ya masih jalan tuh ternyata proyeknya sekarang. Iya jalan, tapi ya pelan-pelan banget tuh. Gitu. Iya, kayak paling yang baru serah terima itu paling baru 1 tower apa 2 tower gitu. Gue nggak tahu sih, mungkin kayak udah ada beberapa sih, cuman emang pelan banget sih jadinya. Pelan banget, iya. Soalnya kan gue ada proyek kan di seberangnya si Mekarta itu. Jadi hampir setiap minggu pasti gue ngeliat gitu. Ya ampun, itu kayak hidup segan mati tak mau gitu, sepi gitu kan. Yang dulu kayak digembar-gemborkan bakalan jadi kota lah, apalah gitu. Iya. Sedih sih tuh. Kan nih Gia ada pertanyaan tentang Munchkin. Nah, apa? Ya. Lapar kayaknya Gia nih. Udah mikirin Munchkin aja nih. Kalau level UMKM kan belum bisa iklan di media tradisional ya, karena mahal. Mungkin ya. Iya, alternatifnya ada nggak selain di sosmed gitu yang low budget gitu, iklan UMKM? Paling sosmed sih emang pasti, kalau sosial media, karena gini, sosmed itu banyak banget ngebantu, bukan cuma dari segi harganya lebih murah, tapi kan lebih efektif ya. Kayak tadi gue bilang, mungkin gue sempat singgung dikit, kalau pasang iklan di Instagram atau Facebook atau di Google Ads
lo bisa mulai bahkan dari 50.000 pun bisa gitu. Dan dengan yang 50.000 terbatas itu pun lo bisa setting tuh kayak misalnya lo pasang iklan ini buat di misalnya kota Jakarta aja gitu ya. Kayak misalnya kayak ilmu tadi yang diajarin oleh J marketing lo kalau misalnya produk lo udah tahu apa sih namanya potensial customer di mana, lo hajar di situ aja, fokus itu aja. Nah di sosial media itu sekarang udah memungkinkan kan, lo bisa setting tuh lokasinya di mana aja dan umurnya berapa aja, bahkan sampai preference-nya pun kayak misalnya kayak lo kayak Augie gitu jualan fashion, gue cuma mau nyasar ke orang-orang yang memang interaksinya selama ini tuh bukanya tuh ya produk-produk fashion atau misalnya spesifik fashion muslim gitu ya. Bisa kan ya lo bisa lo coba lah tuh mungkin nanti ya kayak preferensinya itu adalah fashion yang muslim dan misalnya gendernya pun bisa dipilih, rentang umurnya pun bisa dipilih. Jadi secara budget juga bisa lebih efisien, bukan cuma murah ya. Balik lagi nih, murah ini relatif tapi efektif atau enggak gitu. Nah, itu di digital. Plus bukan cuma target market juga, end goal-nya juga bisa lo tentuin. Jadi misalnya gue mau nih yang lihat juga bisa klik link ke e-commerce-nya, misalnya lo udah punya jualannya di website lah atau di Tokopedia lah atau di Shopee apa lo bisa lakukan itu. Artinya lo nggak cuman spending uang buat branding atau apa di sosial media, tapi dari situ ada channelnya, ada linknya yang bisa bawa si calon customer itu untuk beneran take action untuk beli gitu. Artinya kan memang sebenarnya secara apa ya istilahnya, secara marketing journey tadi itu yang sales funnel tadi, secara marketing funnel tadi itu udah banyak bantu kalau lo pasang sosial media. Paling itu sosial media sih. Plus tadi yang kayak gue bilang, kalau memang ada budget atau ada kesempatan atau ada apa gitu, misalnya lo punya temen nih yang dia mungkin nggak cuma influencer gitu, mungkin artis atau apa, bukan artis kayak misalnya dia memang cukup banyak followernya dan cukup dikenal, dia tuh sikat aja minta tolong promosiin, itu pasti kebantu sih kalau bilang, pasti kebantu. Mer dong berarti ya, mer. Iya. Pasti kebantu. Nah, itu Augie lah, Augie. Meskipun Atit suruh pakai Augie. Iya bener tuh. Size-nya nggak ada yang muat kali. Meskipun mungkin nggak akan brandingnya sustain, nggak akan lama, tapi biasanya sih kebantu gitu. Co-branding yuk sama Placebo. Nanti kita kan ini udah jadi arsitek Bintaro nih, ya kan? Biar jadi mainstream. Ntar pakai baju Augie. Ntar kita seragamnya pesen di Augie. Asik. Kemarin dapat Gue juga dong mau. Kemarin di foto ya. Jadi Augie jadi bajunya arsitek gitu ya? Iya. Bisa. Gue udah punya banyak loh Augie. Gue udah punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wow, paling suka yang mana, Din? Lo bisa profilin Ki arsitek-arsitek yang pakai Augie. Gimana Din pesan-pesan lo setelah memakai produk Augie sebanyak 7 biji? Wah, enak, nyantai. Adem. Celananya juga adem loh. Apa? Tapi dipakai kan waktu lo ngerasa adem itu? Apa posisi lagi dibuka? Parah banget sih. Dia punya Augie lo ngomong gitu. Ya Allah. Adem tuh lagi pakai celana atau enggak ya? Lagi dipakai nggak Augie-nya? Kalau itu sih harusnya nggak perlu merek tertentu ya. Iya, makanya. Ibarat bagus kata ya, adem, lu nggak pakai apa-apa, cuma Lu pakai baju astronot juga adem kalau kayak gitu mah. Ada Windy tuh baru join. Ya Windy udah pindahan. Halo. Halo Di mute ternyata. Aduh, sorry telat, distract. Padahal gue udah bawa ke dapur tadi laptopnya. Itu ya, baru inget. Habis keriting ya, Windy? Windy habis dikeriting? Iya. Biar nggak usah blow-blow lagi, tinggal habis cuci rambut, kelar. Lo ada itu nggak, Windy, pertanyaan gitu, atau yang lo penasaran soal branding? Mungkin contoh kasus dari lo atau perusahaan lo, Putus masih belum kelar nih. Bentar.
Aduh, Saya monggo. nge-freeze dia. Iya. Sebenarnya kita udah jam 4 juga sih nih. Apa kita ini aja sekarang? Door price-nya. Bukan door price sih. Gue kan dari tadi gue udah ngacak-ngacak. Cuman yang dapat itu kebanyakan War yang price. kemarin udah pada dapat juga nih. Jadi Ya akhirnya gue sudah lah pilih ya. sendiri nih. Akhirnya yang belum pernah pada dapat, sekarang gue pilih-pilihin. Gue kasih tau aja sekarang ya, door price-nya. Boleh. Boy. Jadi yang dapat War price-nya apa aja? Door price-nya itu ada voucher dari Augie 125.000 itu untuk 2 orang. Terus voucher La Luna 250.000 1 orang. Terus ada tote bag dari Fatan ya. Tote bag dari Fatan sama sling bag Anyam. Bag Anyaman itu. Dari Linangkung. Itu dari mana sih? Lintang itu dari mana? Ini siapa? Iya, gue nggak tahu Lintang siapa. Si itu ya? Si Kristen. Gue. Endin. Oh, Oh, Ndin. Ndin. Oke. Nah, hampir gue kasih ke Ndin lagi nih. Parah lu, parah. Untung gue udah tahu sekarang siapa. Jadi dapat voucher dari Augie itu ada Sela sama Gea. Yeay. Selamat Gea. Terus yang La Luna ini ternyata kemarin tuh pada udah banyak yang dapat loh voucher dari La Luna. Yang belum itu cuman Ana ternyata gara-gara Ana waktu itu jadi moderatornya. Jadi sekarang Ana dapat voucher La Luna. Terus tote bag itu yang belum pernah itu Jibang dulu. Jadi dia aja langsung kayak ke Jibang ya. Iya, boleh Jibang. Terus terakhir sling bag Anyam itu yang belum pernah selainnya adalah Ipul. Ipul kayaknya dia nanya terus tapi jarang dapat apa-apa. Kita kasihan juga sama Ipul. Bisa dipakai itu cowok kira-kira kok itu. Door price-nya. Ipul udah cabut. Mantap. Yeay. Yay, Jadi mungkin, thank you. Segitu aja kali ya sekarang ya sharing kita untuk hari ini. Untuk minggu depan gue bakalan sharing soal homeschooling. Wih, asik Wih. nih. Seru-seru. Setelah 3 minggu berturut-turut kita yang ngomongin dagang, besok apa yang harus kita lakukan terhadap anak-anak kita pas kita lagi dagang ya. Yes, betul sekali. Gitu minggu depan jamnya masih jam 2 siang. Kalau gue mungkin sama nggak tahu moderatornya nanti kita itu lagi. Moderatornya gua kalau salah segi minggu depan Ki. Iya. Oke. Iya, Mata. Ya. Kalau gitu sekarang mungkin kita cukupkan dulu. Oke. Ya, udah pada datang, udah pada dengerin. Thank you Terima kasih, semuanya udah Fatan. datang. Thank you Makasih, Bang semuanya. Dan. Kita stopin dulu Thank you recording-nya. ya, sangat menginspirasi sekali.